Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul fonetik. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama, Junita Sofiatunnisa dengan NIM 200211605228. Yang kedua, Nimas Adedia Ratnasari dengan NIM 200211405303. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Saufiana Putri dengan NIM 200211605267. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama, tahapan komunikasi, yang kedua, proses pembentukan bunyi, yang ketiga, transkripsi fonetis, dan yang terakhir adalah manfaat komunikasi dan proses pembentukan bunyi. Tahap komunikasi. Secara harfiah, komunikasi berasal dari bahasa Latin communis berarti sama, communicatio yang berarti membuat sama. Komunikasi merupakan suatu proses membangun pengertian antara satu sama lain untuk kesamaan pemahaman. Proses komunikasi ada 4 elemen. Yang pertama komunikator, kedua pesan, ketiga saluran, dan yang terakhir adalah komunikan. Komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menyampaikan pesan. Pesan sendiri dapat berupa lambang tertulis maupun lisan, gambar, ataupun gestur. Saluran. Saluran adalah alat yang dipakai sebagai penyampaian pesan, misalnya radio, televisi, tapi pada kali ini yang dibahas adalah gelombang udara. Dan yang terakhir adalah penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan merupakan target sasaran dari komunikator untuk menyampaikan pesannya. Selanjutnya, ada beberapa tahapan komunikasi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tahap linguistik, yang kedua adalah tahap fisiologis, dan yang ketiga adalah tahap akustik. Tahap linguistik adalah tahap pemilihan unsur yang sesuai dengan ide yang ada di otak. Pada tahapan ini terjadi kesesuaian ide agar dapat diolah nantinya menjadi suatu ujaran yang sesuai dengan maksud dari komunikator atau pembicara. Saraf motoris akan merangsang alat ucap untuk mengeluarkan ujarannya. Jadi, otak dan alat ucap merupakan aktor di balik terbentuknya suatu ujaran komunikator. Yang kedua adalah tahap fisiologis. Tahap fisiologis adalah gerakan-gerakan pada alat ucap sedemikian rupa sehingga memunculkan tekanan udara di sekelilingnya berpotensi menimbulkan fonesi atau proses bersuara. Dan yang ketiga adalah tahapan akustik. Tahapan akustik adalah udara yang diakibatkan oleh gerakan alat ucap dan menimbulkan gelombang bunyi yang merambat keluar. Lalu yang kedua ada proses pembentukan bunyi. Nama alat-alat ucap atau alat-alat yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa adalah paru-paru, batang tenggorok, pangkal tenggorok, pita suara yang di dalamnya terdapat glotis, krikoid, lekum atau tiroid, aritenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan rongga hidung. Lalu yang ketiga ada transkripsi fonetik. Yang dimaksud dengan transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasikan atau diberi tanda-tanda diakritik. Mengapa? Karena alfabet Latin hanya berjumlah 26 huruf. Padahal bunyi-bunyi bahasa itu sangat banyak, melebihi jumlah huruf Latin. Misalnya, huruf vokal hanya ada 5 buah, yaitu A, I, U, E, dan O. Padahal, fonem vokal bahasa Indonesia saja ada 6 buah, yaitu A, I, E, U, dan O. Jadi, untuk fonem vokal keempat digunakan huruf E yang dimodifikasikan dengan dibalik menjadi E. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat komunikasi dan proses pembentukan bunyi dalam berbagai bidang. Adapun fungsi komunikasi itu sendiri yakni satu, untuk menyampaikan pesan atau informasi atau menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Artinya,
Dari penyebarluasan informasi ini diharapkan penerima informasi akan mengetahui apa yang ingin diketahui. Yang kedua, untuk menyampaikan pesan atau informasi atau menyebarluaskan informasi yang bersifat mendidik orang lain. Artinya, dari penyebarluasan informasi ini diharapkan penerima informasi akan menambah pengetahuan tentang sesuatu yang ingin diketahui. Yang ketiga, untuk memberikan instruksi kepada penerima pesan. 4. Mempengaruhi dan mengubah sikap penerima pesan. Berikut manfaat komunikasi dalam berbagai bidang. Yang pertama yakni bidang pendidikan. Komunikasi juga digunakan dalam dunia pendidikan dan memiliki peranan yang begitu penting dalam pendidikan, diantaranya fungsi pengawasan, fungsi social learning, dan fungsi penyampaian informasi. Yang kedua, pada bidang kesehatan. Komunikasi dalam kesehatan mempunyai tujuan meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, resiko kesehatan, serta solusi kesehatan. Yang ketiga, pada bidang sosial. Komunikasi dalam bidang sosial mempunyai peran penting untuk mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri, untuk kelangsungan hidup, aktualisasi diri, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketergantungan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yakni mengenai manfaat proses pembentukan bunyi. Manfaat proses pembentukan bunyi sendiri yaitu agar kita bisa mengetahui bahwa ketika alat ucap kita memproduksi suatu bunyi bahasa, maka ada proses yang terjadi, baik itu penggabungan, pelepasan, penambahan, atau penyesuaian bunyi terhadap bunyi yang lain. Hal ini akan sangat membantu ketika misalnya kita belajar bahasa asing yang bukanlah bahasa ibu kita, atau bila ada orang asing yang hendak mempelajari bahasa kita, maka kita akan dapat mengajari mereka bagaimana mengucapkan suatu bunyi bahasa itu dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.